Sahabat bahagia pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, bertemu dengan saya Dr. Edi Subagio selalu dalam motis, yaitu motivasi dan inspirasi. Sahabat bahagia, saya sekarang membahas lain daripada yang lain. Apa itu? Saya akan mengisahkan cerita saya yang real atau nyata, yaitu pada waktu tahun 2018. Ada apa di tahun 2018? Di tahun 2018, pada saat anak saya masih usia 6 tahun, yaitu di TKB, yang namanya Haira Putri Giova. Nah, pada 2018 itu saya tarik ke belakang, saya dengan istri saya, dengan orang tua istri saya dan adik itu mendaftarkan haji pada tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, pada waktu itu kita daftar haji plus semuanya. Nah, alhamdulillah 3 tahun pada 2018 kita dipanggil. Ternyata harus berangkat. Tapi dipanggil antara senang dan sedih. Kenapa? Antara senang dan sedih. Ya, satu sisi kami sekeluarga mau berangkat. Tapi di sisi lain kami masih punya anak yang bingung mau dititipkan kemana. Nah, apa yang terjadi? Wallahu a'lam. Akhirnya saya konsultasi dengan pemilik tour travel haji ini. Setelah konsultasi, beliau bilang sama saya, diikutkan aja dok. Loh, tapi kalau ikut itu haji itu kan minimal wajib punya KTP, berarti harus 17 tahun. Nggak apa-apa dok, bismillah. Wallahu alam. Semua manusia bisa menentukan, tapi kalau kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Akhirnya saya daftarkan anak saya, tapi harus didaftarkan yang haji furodah, jadi haji pakai visa kerajaan. Hari demi hari kita tunggu, belum ada kabar. Sampai kurang 2 minggu, saya tanya pada pemilik tour travel, juga belum ada jawaban atau ciri-ciri kalau anak saya bisa ikut, visanya bisa turun. Apa yang terjadi? Saya pasrah sama Allah dan saya selalu berdoa, termasuk istri saya berdoa, ya Allah berikan yang terbaik buat kami dan anak kami. Pada waktu itu kurang 1 minggu, sahabat bahagia, kurang 1 minggu tanggal pemberangkatan kita untuk haji 2018. Saya pergi ke Banyuwangi, ke asal saya. Saya di sana minta izin, minta doa restu kepada ibu saya. Pada waktu itu ayah saya sudah meninggal, sehingga saya harus mendoakan dulu pergi ke kubur. Di perjalanan waktu saya mau pulang dari Banyuwangi ke Surabaya, di tengah jalan istri saya telepon. Apa isi telepon tersebut? Istri saya bilang, ya alhamdulillah visa anak kita turun. Ya Allah, saya tuh rasanya sudah senang sekali. Tapi antara senang saya belum percaya. Sampai di rumah, masuk pintu rumah, ternyata koper dan perabotan semua haji anak saya sudah dikirim. Saya langsung sujud syukur di ruang tamu itu, karena merasa bahagia kita bisa berangkat sama-sama. Tapi masih ada permasalahan lagi. Apa itu? Anak saya turun visanya, visa furoda hajinya, sedangkan saya haji plus, beda tahapnya. Mau tidak mau saya harus mendampingi anak saya, yaitu di-upgrade ke furoda. Mau tidak mau atas izin Allah saya dipermudah. Akhirnya saya wajib untuk mendampingi anak saya haji furoda, dan itu pada 2018 saya berangkat duluan dengan anak saya. Selang 1 hari baru istri saya dan orang tuanya serta adiknya. Singkat cerita, kita akhirnya bertemu di Mekah. Bertemu di Mekah, apa yang terjadi? Anak saya senang sekali. Saya juga senang, alhamdulillah tidak ada halangan sama sekali. Sahabat bahagia,
anak saya tidak asing. Karena apa? Sebelum kita haji 2018, anak saya sudah pernah saya ajak untuk umroh. Sahabat bahagia, istri saya, anak saya, dan saya sangat gembira sekali kembali lagi ke rumah Allah. Apa yang terjadi? Ternyata semua dimudahkan oleh Allah. Pada waktu, karena saya melihat haji itu seluruh dunia dan lebih banyak lagi dibanding umroh. Pada waktu tawaf, saya takut kejadian apa-apa pada anak saya gendong waktu tawaf. Nah, yang membuat saya pilu pada waktu sa'i, anak saya ini yang bernama Khaira Putri Giopa, haji terkecil 2018 Indonesia, beliau sa'i sendiri, tidak saya gendong sama sekali, sa'i sendiri. Setelah itu singkat cerita, pada waktu kita dikatakan haji, kita di Arafah, kita berdoa di Arafah, beliau senang sekali. Justru beliau banyak bermainnya, mau sholat rajin, alhamdulillah. Nah, pada waktu setelah Arafah sudah selesai, kita ke Mina mau lempar jumroh, mungkin sudah mulai tahap akhir dari haji. Itu kelihatan capek sekali beliau. Nah, kita waktu lempar jumroh itu kan masing-masing ada jadwalnya. Kebetulan rombongan saya dan semuanya dalam satu tur itu kena kurang lebih jam 1 jam 2 pagi. Otomatis anak umur 6 tahun jam segitu masih ngantuk-ngantuknya. Apa yang terjadi? Karena beliau, anak saya Khaira ini semangat, beliau mau bangun, tapi apa? Bangun dengan malas-malasan dan minta gendong atau emplok di belakang oleh saya. Karena saya sudah niat, saya senang ajak beliau, anak saya emplok. Nanti akan ada di videonya, ada di fotonya saya nyemplok bagaimana. Alhamdulillah pada waktu lempar jumroh kita dimudahkan oleh Allah, dan anak saya di tempat-tempat jumroh justru tidak mau digendong, beliau melempar dengan sendirinya. Sahabat bahagia, sampai kita perjalanan haji terakhir, habis itu kita tawaf terakhir ya, tawaf wada terakhir ya, kita mau pulang. Alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah sampai kita mendarat di Bandara Juanda Internasional yang ada di Sidoarjo. Sahabat bahagia, ini adalah real haji terkecil Indonesia 2018. Nah, saya akan menambahi, selama perjalanan di sana di Mekah atau kita waktu ke Madinah, ada sedikit kejadian. Apa? Setiap rombongan bis kita berjalan mau melintasi, mesti sama petugas kita di stop. Loh, kok ada anak kecil? Tidak percaya kalau ada anak saya ikut haji. Dicek visanya, ternyata visanya benar. Sampai-sampai petugas haji Arab kepingin bertemu dengan orang tua si anak kecil ini. Alhamdulillah pada waktu kita mau pulang bertemu dengan petugas haji yang ada di sana dari Arab, dan beliau senang sekali, saya dipeluk, terus mereka minta foto dengan Aira. Ini adalah kenang-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Dan ingat sahabat bahagia, orang kaya banyak uang belum tentu bisa berangkat haji, karena berangkat haji adalah panggilan Allah. Kadang-kadang yang tidak punya uang, kekurangan, justru sama Allah dipanggil untuk berangkat haji. Untuk itu pakailah sebaik-baiknya harta benda yang Allah titipkan kepada Anda semua dengan sebaik-baiknya, dan berbuatlah baik pada siapapun. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menurunkan tangannya dan kita dijadwalkan untuk berangkat haji ya. Jadi ini adalah haji terkecil 2018 Indonesia, yaitu Khaira Putri Giopa. Nah, ini sedikit cerita saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi di acara Motis ini agar semua yang menonton tergugah hatinya untuk selalu menyiapkan ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.